Assalamualaikum adik juara. Sekarang kakak akan bahas review 2 kelas 11. Baik, soal pertama diberikan 3 reaksi. Manakah yang bukan merupakan pasangan asam basa konjugasi? Nah, untuk menjawab soal ini, adik-adik harus ingat dulu, apa sih konjugasi? Konjugasi adalah pasangan. Pasangan itu harus mirip. Artinya, hanya beda satu H+. Sekarang kita tinjau soal reaksi pertama. C6H5NH3+ tentu mirip dengan C6H5NH2. Maka mereka adalah pasangan. H2O mirip dengan H3O+, hanya beda 1 H+. Maka mereka adalah pasangan. Reaksi kedua, HCO3- tentu mirip dengan CO3-2-, beda 1 H+. H2O mirip dengan H3O+. Reaksi ketiga, H2CO3 tentu mirip dengan HCO3-. Dan HCOO- pasti mirip dengan HCOOH. Jadi, itulah pasangannya. Lalu, manakah yang bukan pasangan? Jawabannya adalah yang C. Kita lanjut dengan soal nomor 2. Di soal ini diberikan 3 asam dengan Ka masing-masing. Berdasarkan data tersebut, urutkan kekuatan asam dari yang paling lemah. Kita ingat lagi, ketiga asam tersebut adalah asam lemah. Dan rumus asam lemah adalah konsentrasi H+ sama dengan akar Ka dikali M. Selain itu, kita tahu semakin kuat suatu asam, konsentrasi H+-nya semakin besar. Kalau kita masukkan ke rumus yang tadi, dengan kata lain, makin kuat suatu asam, semakin besar pula nilai Ka. Diketahui 3 asam dengan Ka masing-masing. Sehingga kita bisa mengurutkan kekuatan asamnya. Yang paling lemah adalah fenol, diikuti dengan asam asetat, dan yang paling kuat adalah asam format. Sehingga jawabannya adalah D. Lanjut ke soal nomor 3. 10 mili asam oksalat dinetralkan dengan 45 mili NaOH 0,1 molar. Berapakah konsentrasi asam oksalat? Kita kenali dulu setnya. Ada asam oksalat H2C2O4 dan NaOH. H2C2O4 adalah asam lemah bervalensi 2. Sedangkan NaOH adalah basa kuat bervalensi 1. Kalau di soal titrasi, adik ditanya konsentrasi atau volume, langsung saja gunakan rumus M kali V kali valensi asam sama dengan M kali V kali valensi basa. Masukkan data-datanya, konsentrasi asam oksalat dicari, volume asam oksalat 10 mili, valensi asam oksalat tadi adalah 2. Kemudian, konsentrasi NaOH adalah 0,1 molar, volumenya 45 mili, valensi NaOH 1. Kita peroleh konsentrasi asam oksalat adalah 0,225 mol per liter atau molar. Sehingga jawabannya adalah D. Soal nomor 4. Dari campuran berikut, manakah yang membentuk larutan hidrolisis garam bersifat basa? Kalau kita ingin membuat larutan hidrolisis garam bersifat basa, berarti larutan ini harus dibuat dari basa kuat dan asam lemah. Kita lihat pilihannya. Yang A, NaOH, basa kuat, HCl, asam kuat. Berarti yang A salah. Yang B, KOH, basa kuat, CH3COOH adalah asam lemah. Mungkin benar. Yang C, CH3COOH, asam lemah, NaOH, basa kuat. Bisa jadi benar. Yang D dan E sama-sama ada NH3. NH3 adalah basa lemah, sehingga D dan E pasti salah. Berarti pilihannya tinggal B atau C. Nah, kalau ingin membuat larutan hidrolisis garam, berarti mol yang kuat dikali valensi harus sama dengan mol yang lemah. Kita lihat satu-satu. Yang B, mol KOH sebesar 25 kali 1 sebesar 25 milimol. Sedangkan CH3COOH hanya sebanyak 2,5 milimol. Berarti yang B salah. Sedangkan yang C, CH3COOH sebanyak 25 milimol
NaOH juga 25 milimol. Valensi NaOH adalah 1, sehingga 25 kali 1 adalah 25. Berarti jawabannya adalah yang C. Nomor 5, larutan NH4Cl 0,1 molar diketahui memiliki KH sebesar 10 pangkat min 9. Berapakah pH-nya? Kita analisis dulu. NH4Cl adalah garam yang dibuat dari asam kuat dan basa lemah. Karena itu, sifat larutannya pasti asam, sehingga rumusnya adalah konsentrasi H+ sama dengan akar Kw dibagi Kb kali konsentrasi garam. Namun ingat bahwa Kw per Kb adalah Kh atau tetapan hidrolisis, sehingga rumusnya menjadi lebih sederhana, yakni akar Kh dikali konsentrasi garam. Masukkan nilainya, H+ sama dengan akar dari 10 pangkat min 9 dikali 0,1. Sama dengan 10 pangkat min 5 molar. Berarti pH-nya adalah 5. Sehingga jawabannya adalah A. Soal nomor 6. Ke dalam 400 ml larutan HCN 0,1 molar ditambahkan 1,12 gram KOH. Berapakah pH campurannya? Kita hitung dulu mol masing-masing zat. Mol HCN sebesar 40 mmol, sedangkan KOH sebesar 20 mmol. HCN adalah asam lemah, KOH adalah basa kuat. Ada asam, ada basa, berarti kita harus reaksikan dan menggunakan MBS. Mula-mula ada 40 mmol HCN dan 20 mmol KOH. KCN dan H2O masing-masing masih belum ada. Kemudian, di sini mol KOH adalah yang paling kecil, berarti KOH bertindak sebagai pereaksi pembatas. Maka yang bereaksi adalah 20 mmol. Sehingga HCN yang tersisa sebesar 20 mmol, KOH habis, KCN dan H2O masing-masing terbentuk sebesar 20 mmol. Kita perhatikan di sini, yang tersisa adalah HCN, asam lemah, dan KCN, garam. Ada asam lemah dan garam, berarti membentuk larutan penyangga bersifat asam. Karena itu, rumusnya adalah konsentrasi H+ sama dengan Ka dikali mol asam dibagi mol garam. Tapi ingat, yang dimasukkan di sini adalah yang sisa. Masukkan angkanya, kita peroleh konsentrasi H+ sebesar 10 pangkat min 10 molar. Berarti pH sebesar 10. Sehingga jawabannya adalah C. Nomor 7. Sebanyak X gram NH4 2 kali SO4 dicampurkan ke dalam 1 liter larutan NH4OH 0,2 molar. Agar pH-nya 9, berapakah nilai X? Kita lihat di soal ada NH4 2 kali SO4 dan NH4OH. NH4 2 kali SO4 atau amonium sulfat adalah garam yang dibuat dari basa lemah NH4OH dan asam kuat H2SO4. Di sini, ion dari basa lemah NH4 ada 2. Maka amonium sulfat adalah garam bervalensi 2. Dan tadi sudah disinggung bahwa NH4OH adalah basa lemah. Berarti dalam campuran ini ada basa lemah dan garam, sehingga membentuk larutan penyangga bersifat basa. Selain itu, di soal diberitahu pH sama dengan 9. Kalau pH diberitahu, Ade harus menghitung konsentrasi H+ atau OH-. Dan karena di sini adalah larutan penyangga bersifat basa, yang kita hitung adalah OH-. Kita peroleh POH sebesar 5 dan OH- sebesar 10 pangkat min 5 molar. Masukkan ke rumusnya, OH- sama dengan Kb kali mol basa lemah dibagi mol garam kali valensi. Masukkan angka-angkanya, kita peroleh mol amonium sulfat sebesar 0,1. Kita ingat bahwa mol adalah massa dibagi mR, dan mR-nya sudah diketahui sebesar 132. Maka, massa amonium sulfat atau X sebesar 13,2 gram. Berarti jawabannya adalah D. Nomor 8, pH larutan jenuh zinc hidroksida adalah. Untuk menyelesaikan permasalahan ini, kita tuliskan dulu reaksi penguraian zinc hidroksida. Misalkan,
zinc hidroksida yang terlarut sebesar S, maka ion Zn2+-nya adalah S dan ion OH-nya ada sebanyak 2S. Rumus KSP menjadi konsentrasi Zn2+ dikali konsentrasi OH- pangkat 2. Masukkan nilainya, KSP adalah 32 kali 10 pangkat min 15, konsentrasi Zn adalah S, konsentrasi OH- adalah 2S dipangkatkan 2. Sehingga KSP menjadi 4S pangkat 3. Setelah dihitung, S diperoleh sebesar 2 kali 10 pangkat min 5 molar. Namun ingat, yang kita butuhkan adalah konsentrasi OH-, yaitu sebesar 2S, atau 4 kali 10 pangkat min 5 molar. Sehingga diperoleh POH sebesar 5 min log 4 dan pH sebesar 9 plus log 4. Berarti jawabannya adalah D. Nomor 9. Bila diketahui kelarutan Ag2SO4 dalam air sebesar 2 kali 10 pangkat min 2 molar, berapakah kelarutan Ag2SO4 dalam AgNO3 0,2 molar? Di soal, tidak ada data KSP. Berarti kita harus mencarinya berdasarkan data kelarutan yang ada di soal. Kelarutan Ag2SO4 sebesar 2 kali 10 pangkat min 2 molar. Ag2SO4 terurai menjadi 2Ag plus dan SO4 2 min. Kalau kita misalkan kelarutannya adalah S, maka konsentrasi ion Ag sebesar 2S dan konsentrasi ion sulfat sebesar S. Masukkan ke rumus KSP-nya, konsentrasi Ag 2S dikali konsentrasi SO4 sebesar S, kita peroleh rumus KSP adalah 4S pangkat 3. Masukkan nilai S tadi, sehingga kita peroleh nilai KSP sebesar 32 kali 10 pangkat min 6. Berdasarkan nilai KSP tadi, kita bisa menghitung kelarutan Ag2SO4 dalam AgNO3 0,2 molar. Kita jabarkan dulu, dalam larutan terdapat AgNO3 dengan konsentrasi 0,2 molar, sehingga konsentrasi ion Ag plus sebesar 0,2 molar juga. Kemudian ada Ag2SO4, sekarang kita misalkan kelarutannya adalah K, maka konsentrasi ion Ag plus dari Ag2SO4 sebesar 2K dan konsentrasi ion sulfat sebesar K. Kita masukkan ke rumus KSP. KSP diketahui 32 kali 10 pangkat min 6. Kemudian ion Ag ada 2 sumber, dari AgNO3 sebesar 0,2, dari Ag2SO4 sebesar 2K. Kemudian konsentrasi sulfat sebesar K. Namun, karena kita menduga bahwa nilai K ini terlalu kecil kalau dibandingkan 0,2 molar, maka nilai K-nya bisa kita abaikan. Sehingga persamaannya berubah menjadi seperti ini, dan kita bisa menghitung nilai K sebesar 8 kali 10 pangkat min 4 molar. Berarti jawabannya adalah yang E. Sebanyak 100 ml larutan PbNO3 2 kali 0,04 molar ditambahkan ke dalam 100 ml larutan KCl 0,02 molar. Apa yang terjadi? Di soal, ada PbNO3 sebesar 0,04 molar, maka konsentrasi Pb2+-nya juga 0,04 molar. Kemudian ada KCl sebesar 0,02 molar, maka ion Cl-nya sebesar 0,02 molar. Lalu ada KSP PbCl2 sebesar 3,2 kali 10 pangkat min 6. Hanya ini informasi KSP. Berarti kita diberitahu bahwa ion yang mungkin mengendap adalah ion PbCl2. Kalau ada pilihan selain PbCl2, berarti itu pasti salah. Dan karena itu juga, kita hanya perlu menuliskan reaksi penguraian PbCl2. Terurai jadi Pb2+ dan 2Cl-. Sehingga rumus KSP adalah konsentrasi Pb2+ dikali konsentrasi Cl- pangkat 2. Namun ingat, yang dimasukkan ke dalam rumus ini adalah konsentrasi ion saat sudah dicampurkan. Gimana cara ngitungnya? Gampang. Konsentrasi awal dikali volume awal dibagi volume akhir. Untuk Pb, konsentrasi awal 0,04 molar, volume awal 100 dibagi volume akhir. 100 tambah 100 jadinya 200. Begitu juga untuk Cl, konsentrasi awal 0,02 molar kali volume awal 100 dibagi volume akhir 200. Dihitung, ternyata KSP sebesar 2 kali 10 pangkat
min 6. Nilai ini lebih kecil daripada KSP, sehingga PbCl2 tidak mengendap. Berarti jawabannya adalah yang E. Di antara koloid berikut, manakah yang merupakan sol padat? Untuk menjawab soal ini, Ade harus ingat lagi, apa sih sol padat? Sol padat adalah sebuah koloid yang dibentuk dari zat terdispersinya adalah padatan di dalam medium padatan. Sederhananya, padat dalam padat. Kita lihat, karet busa. Busa berarti ada rongga-rongga udaranya di dalam karet. Gas di dalam padat. Berarti bukan sol. Kemudian agar-agar. Ada tahu agar-agar ya? Wujudnya padat, kita larutkan dalam air, panasin, aduk-aduk, jadilah agar-agar. Wujudnya padat, tapi ada di dalam air, cair. Berarti padat dalam cair, bukan sol. Kemudian keju, dibuat dari susu, diaduk-aduk sehingga terpisah. Endapannya dicetak, padatkan, tapi di dalamnya masih ada air. Di dalam keju yang wujudnya padat, cair dalam padat, bukan sol. Kemudian batu permata, ada yang merah, ada yang hijau, ada yang biru. Itu tergantung pada zat warna yang ada di dalamnya. Zat warna itu wujudnya padat di dalam batu permata. Batu wujudnya padat. Padat dalam padat, berarti ini sol. Kemudian batu apung, kita tahu batu apung itu batu yang bisa ngapung. Kenapa ngapung? Terapung di air. Karena ada rongga udara di dalamnya. Rongga udara, gas di dalam batu yang wujudnya padat. Berarti jawabannya adalah yang D. Soal terakhir, lumpur merupakan koloid bermuatan negatif. Di antara elektrolit berikut, manakah yang paling efektif untuk mengendapkan lumpur? Kalau ada ketemu soal kayak gini, fokus kita adalah ke muatan koloid. Di sini, koloidnya bermuatan negatif. Berarti kita harus cari elektrolit yang punya ion positif paling besar. Kita lihat, KCl terurai jadi K+, dan Cl-, MgNO3 dua kali terurai jadi Mg2+, dan NO3 2-, Al2SO4 terurai jadi Al3+, dan SO4 2-, FeOH3 terurai jadi Fe3+, dan 3OH-, CuSO4 terurai jadi Cu2+, dan SO4 2-. Dari pilihan, kita lihat ada dua ion yang muatannya paling besar, Al3+, dan Fe3+. Kalau ketemu kasus kayak gini, kita pilih yang ionnya paling banyak. Berarti jawabannya adalah yang C. Pada pilihan C ada dua ion Al, sedangkan pada pilihan D hanya ada satu ion Fe. Jawabannya adalah yang C. Baik, terima kasih. Sampai jumpa lagi, sahabat juara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.